Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingkang kula hormati para rawuh, para sepuh bini sepuh, ingkang kula hormati para alim ulama, ingkang kula boten saged nyebat setunggal-setunggalipun, ingkang kula hormati sedaya tamu undangan ingkang hadir ing mriki panggenan. Kita perlu mengenal sejarah atau perlu mengetahui apa sih sebenarnya moderasi beragama itu sendiri dan apa nanti bahaya daripada kita disuruh untuk bermoderasi dalam beragama. Bahwasanya istilah daripada moderasi atau dalam bahasa Arabnya adalah wasatiyah, adalah timbul atau muncul sekitar tahun 2000-an yang lalu. Ini berarti bahwasanya maknanya moderasi agama adalah sebuah sikap atau sebuah pandangan kita itu agar kita tidak berlebihan di dalam beragama. Tidak pula kita terlalu radikal atau ekstrim di dalam kita memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini ternyata mereka, dan bahkan ketika saya dulu itu mengkaji, ketika kuliah mengkaji tentang apa itu moderasi beragama, ternyata mereka juga punya dasar, mereka juga punya dalil, yang tentunya dalil-dalil ini adalah dalil-dalil sebuah cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang kita tidak perlu untuk mengambil atau kita tidak pernah menjumpai yang namanya fi'il amr yang ada di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, mereka berdalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi seolah-olah moderasi beragama itu ada dasarnya dan juga ada dalilnya, yaitu kita disuruh untuk mengambil Islam garis tengah-tengahnya. Jadi kita tidak terlalu kencang-kencang dan juga tidak terlalu lemah-lemah di dalam berislam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan kami telah menjadikan sebuah agama, sebuah umat wasaton, yaitu tengah-tengahnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya apa? Rasulullah itu menjadi saksi di antara para manusia itu. Jadi seolah-olah wasaton itu adalah merupakan dalil kita untuk kita beragama secara moderat, secara garis tengah-tengahnya. Padahal di dalam ayat ini yaitu kita disuruh untuk berbuat adil. Wasat itu bermakna adil. Jadi kita kalau berhukum maka kita disuruh untuk berhukum secara adil. Dan ini sangat relevan, sangat pantas kalau kita itu mengkaitkan dengan ayat yang lainnya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan manakala kamu itu mau menghukumi sesuatu, maka hukumilah Al-Qur'an. Maka hukumilah mereka itu dengan cara yang adil. Nah, ini kita baru sangat cocok kalau kita itu disuruh untuk menjadi orang-orang yang wasaton, yang adil. Kedua, mereka orang-orang moderat ini juga punya dasar, yaitu Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi orang-orang yang apabila dia itu berinfak, mereka itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan di antara itu ada orang yang sedang-sedang. Artinya apa? Ayat ini
telah memerintahkan kepada kita, telah menceritakan kepada kita untuk memahami bahwasanya ada orang itu yang ketika berinfak dia itu berlebih-lebihan. Itu yang dilarang. Dan kemudian kalau berinfak ada orang yang terlalu kikir atau terlalu pelit atau terlalu bakhil. Nah, ini adalah merupakan ayat-ayat sebuah cerita, kisah-kisah. Kalau kita tarik ke dalam sebuah ilmu ulumul Quran, mana Khalil Al-Qotton, nah, kalau ayat itu terkait masalah kisah-kisah, cerita-cerita, maka kita tidak perlu untuk mengambil hukumnya. Hanya sebuah apa? Kita ambil dari sisi sebuah kisah-kisah saja. Hanya kita imani saja, tapi kita tidak perlu untuk mengambil hukumnya. Karena menjadi ayat mutasabihat, bukan ayat muhkamat. Ya. Kalau toh misalnya kita itu perlu untuk mengambil kisah-kisah itu sebagai hukum, maka saya akan membawakan sebuah contoh. Contoh misalnya ada di dalam surat Al-Kahfi terkait masalah orang yang berada di dalam gua itu sekitar 309 tahun. Nah, kisah ini apakah kita itu perlu untuk mengamalkan? Apakah kita itu perlu untuk harus berdiam diri dalam sebuah gua itu? Nggak perlu, hanya apa? Sebuah kisah-kisah saja, sebuah cerita-cerita saja. Inilah yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasabihat, bukan ayat muhkamat. Makanya moderasi beragama ini adalah sangat berbahaya bagi kita. Kenapa kok bahaya? Karena telah mengajarkan fobia. Fobia itu kita semakin takut dengan Islam itu sendiri. Jadi ketika ada Al-Quranul Karim yang telah menganjurkan atau memerintahkan kepada kita untuk kita semakin mengambil Islam dengan secara menyeluruh, secara kafah, seperti udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu semuanya ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna, maka mereka akan beranggapan sebentar. Kafah yang bagaimana? Nah, maka mereka menyuruh untuk mengambil garis tengahnya. Biar apa? Biar ada maslahat di antara kita. Nah, banyak itu. Bahkan dengan adanya isu-isu atau ada ajaran-ajaran moderasi ini, maka secara otomatis akan menyembelih agama kita, akan memotong agama kita. Kenapa kok menyembelih agama kita? Karena otomatis kalau kita beragama akan menjadi mati. Kenapa kok bisa menjadi mati? Karena kita secara tidak sadar kita akan beragama dari sisi sebagian saja. Dan inilah yang dilarang oleh Al-Quranul Karim. Inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengambil ajaran agama itu secara parsial atau sebagian yang kita cintai itu kita ambil, sebagian yang lainnya itu kalau kita tidak mencintai maka kita ingkari. Sebagaimana pada zaman dahulu orang-orang pengikut ajaran Taurat, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu itu mengimani sebuah agama, sebuah ayat, sebuah kitab, bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, ataukah kamu itu mengkufuri ayat-ayat yang lainnya? Maka orang yang demikian ini tidak ada sama sekali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, padahal Islam adalah sebuah solusi. Islam adalah sebuah agama yang sangat sempurna. Sebagaimana wahyu yang terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam telah kami sempurnakan. Islam telah kami sempurnakan, sudah lengkap sekali pada hari nanti. Dan telah kami sempurnakan kepada kamu semuanya nikmat-nikmatku. Maka kita tinggal mengambil saja. Kita tinggal apa? Ibarat sebuah hidangan. Kita itu tinggal makan dan minum saja. Lalu untuk apa kita ini harus memilah dan memilih lagi? Dan inilah yang tidak kita inginkan. Inilah kalau kita misalnya mau mengambil agama secara sebagian-sebagian, maka teguran dari Allah akan muncul kepada kita. Saya kira itu sebuah tausiah singkat dari kami, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير